Setiap hari, jutaan pengemudi ojol online menggerakkan roda mobilitas Indonesia. Tapi, tahukah kamu kalau status hukum mereka ternyata masih abu-abu? Mereka disebut mitra, bukan pekerja. Sehingga banyak yang kehilangan hak dasar seperti upah minimum, cuti, dan jaminan kecelakaan kerja. Dari sekitar 3 juta pengemudi daring di Indonesia, hanya 250.000 pengemudi yang terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, berbagai negara seperti Inggris, Swiss, Singapura, dan Malaysia telah lebih maju memberikan perlindungan sosial dan pengakuan hukum bagi para pekerja digital, menyeimbangkan kebebasan kerja dengan keadilan sosial. Antara September hingga November 2025, dilakukan serangkaian wawancara mendalam dengan 2 praktisi hukum dan 3 pengemudi ojek online aktif dari berbagai platform seperti Gojek, Grab, dan Naksim. Dari sisi hukum, istilah kemitraan dalam UU Ketenagakerjaan dimaknai sebagai hubungan perdata biasa tanpa hierarki atasan dan bawahan. Namun dalam praktiknya, aplikator memiliki kekuasaan yang dominan. Kontrak yang digunakan bersifat sepihak dan pengemudi tidak memiliki posisi tawar yang setara. Bapak Anthony Kolit menyebut bahwa istilah mitra menjadi celah hukum atau legal loophole yang melemahkan hak konstitusional para pengemudi. Mereka bekerja seperti pekerja formal, tetapi tanpa perlindungan formal. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh jaminan sosial. Tapi faktanya, mayoritas pengemudi ojol tidak terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Inilah yang disebut diskriminasi struktural. Sistem hukum secara tidak langsung membuat kelompok ini rentan. Masalah makin rumit karena regulasi tentang pekerja platform tersebar di banyak undang-undang dan aturan turunan. Akibatnya, muncul legal uncertainty, ketidakpastian hukum. Bapak Anthony Kolit dan Bapak Suwandi SHMH menilai kondisi ini sebagai bentuk diskriminasi struktural, di mana negara belum sepenuhnya hadir untuk menjamin hak warga negara atas jaminan sosial sebagaimana pasal 28H UUD 1945. Salah satu driver Maxim berkata, lebih baik dianggap sebagai karyawan agar para driver lebih nyaman karena ojol sangat dibutuhkan di masa sekarang. Sementara pengemudi Gojek menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan penting, tapi sebaiknya ditanggung bersama antara aplikator dan driver. Kalau dibiarkan, resikonya besar. Ketidakpastian hukum, konflik dengan perusahaan aplikasi, dan kerentanan ekonomi bagi jutaan pengemudi. Solusinya adalah merumuskan regulasi yang lebih spesifik mengenai hubungan kemitraan pekerja platform, baik melalui peraturan pemerintah maupun kebijakan turunan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Regulasi ini perlu menjamin perlindungan dasar seperti BPJS dan keselamatan kerja, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pengemudi, perusahaan aplikasi, dan konsumen. Bapak Suwandi SHMH menegaskan bahwa tanpa sanksi tegas dan sistem pengawasan yang efektif, regulasi baru hanya akan menjadi dokumen di atas kertas. Selain negara, platform juga perlu ikut bertanggung jawab, minimal dengan menyediakan perlindungan dasar, asuransi kecelakaan, iuran BPJS, atau tunjangan kesehatan tambahan. Karena pada akhirnya, keadilan sosial bukan hanya janji di atas kertas, tapi nyata dalam kehidupan sehari-hari para pengemudi yang menjaga mobilitas kita.